di materi review ini di pelajaran 2 buku matematika, kita akan mereview bagaimana cara menghitung yang pertama A, kelipatan bilangan dan faktor bilangan, B, bilangan prima dan faktor prima. Lalu yang terakhir yang C, kita akan mencoba mengerjakan soal latihan KPK dan FPB. Nah, pada latihan contoh soal yang pertama tentang kelipatan bilangan. Kalian kemarin sudah mengenal ya, kelipatan bilangan yang bersyarat tentunya. Nah, di sini ada soal. Sebutkan kelipatan 5 lebih dari 20 kurang dari 60. Kita tuliskan dulu kelipatan 5-nya ada berapa saja sih? Yang pertama adalah 5, lalu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, masih ada lagi 55, 60, 65. Perhatikan lagi syaratnya. Syaratnya yang di sini adalah lebih dari 20 dan kurang dari 60. Kira-kira ada bilangan berapa saja ya? Nah, di sini coba ya, kita kasih tanda yang lebih dari 20 dan kurang dari 60. Ternyata kelipatan 5-nya adalah mulai dari 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ini yang kurang dari 60. Karena ada syaratnya di situ, lebih dari 20 dan kurang dari 60. Ini contoh soal tentang kelipatan yang pertama. Selanjutnya tentang contoh kelipatan yang berikutnya. Ada 24 ruang kelas. Setiap kelasnya mempunyai 12 meja. Berapa banyak meja yang ada di seluruh kelas? Berarti bagaimana cara menghitungnya? Dalam kelipatan bisa menggunakan perkalian atau pembagian. Karena yang di sini ditanyakan berapa banyak, jadi di sini kita menggunakan perkalian bersusun. Ada 24 ruang kelas dan mempunyai meja setiap kelasnya adalah 12. Berarti menggunakan perkalian bersusun untuk mengetahui ada berapa banyak sih mejanya di seluruh kelas. 4 dikali 2, 8. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 1 kita simpan di depan, 4. 2 dikali 1 yaitu 2. Tinggal kita jumlahkan. 8, 8, 2. Berarti jawabannya adalah jumlah meja, keseluruhan meja di seluruh kelas adalah 288. Itu untuk mengetahui kelipatan soal cerita. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Berapa faktor persekutuan dari 8 dan 12? Yang pertama, ingat dalam menghitung faktor bilangan menggunakan tabel bilangan. Misalnya di sini ada 8. Oke, tanda di tengah ini mewakili perkalian. 1 dikali 8. 2 dikali 4, hasilnya 8. Selanjutnya adalah faktor dari 12. Kita tuliskan di sini 12 menggunakan tabel faktor bilangan. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Nah, sudah ketemu ya faktor bilangan dari 12. Yang ditanyakan adalah faktor persekutuan. Ingat ya, faktor persekutuan adalah yang sama. Di sini ada bilangan 1, di sini juga ada 1. Ada lagi di sini 2. Di faktor 12 juga ada 2. Lalu ada juga 4.
4. Di faktor 8. Di faktor 12 juga ada 4. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah, itu beberapa contoh soal cerita tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Selanjutnya ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentang faktor prima dan bilangan prima. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal cerita yang berikutnya. Tadi Bu Anggi sebutkan tentang faktor prima ya dan faktorisasi prima. Nah, di sini contoh soalnya adalah berapa KPK dari 35 dan 42. Kenapa? Karena sebelum kita mengerjakan KPK ini tentunya kita harus mengetahui dulu faktor prima dari 35. Oke, biar nyata. 35 dan 42. Menggunakan pohon faktor ya, biar lebih jelas seperti yang sudah kalian pelajari. Menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Yang pertama itu adalah KPK atau faktor dari 35. Oke. Pohon faktornya yang pertama dibagi dengan bilangan prima terkecil. Ini bisa ya, dibagi 2. Langsung saja di sini dibagi 5, ketemu hasilnya 7. Jadi faktornya 5 dikali 7. Selanjutnya adalah pohon faktor dari 42. Dibagi 2, 21. Lalu dibagi lagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 7. Ketemu juga, ternyata faktor primanya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sudah ketemu nih faktor primanya. Sekarang kita hitung KPK-nya. Ingat, KPK adalah semua faktor prima akan kita kalikan. Apabila ada yang sama, ambil pangkatnya yang paling kecil. Nah, kebetulan di sini yaitu adalah pangkatnya 1 semua ya. Nah, mulai dari 2 dikali 3, lalu yang prima yang selanjutnya 5, lalu 7. Nah, 2 dikali 3, 6. Lalu 6 dikali 5, 30. 30 dikali 7, ketemu hasilnya adalah 210. Berarti KPK-nya 210 dari 35 dan 42. Ingat-ingat lagi ya, langkah-langkahnya adalah kalian hitung dulu faktor primanya menggunakan pohon faktor tentunya ya. Ingat langkah-langkahnya lagi, bagaimana cara membaginya. Yang pertama adalah dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua, contoh soal yang kedua. Oke. Di sini Yudi berenang 2 hari sekali, sedangkan Joni berenang setiap 3 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama-sama. Berapa hari lagi mereka berenang bersama-sama lagi? Kira-kira berapa hari lagi ya? Nah, di sini sudah ada, yaitu angkanya 2 hari sekali dan 3 hari sekali. Nah, tentunya kalau menggunakan pohon faktor tidak bisa ya, karena 2 adalah merupakan bilangan prima dan 3 juga merupakan bilangan prima. Jadi di sini kita menggunakan kelipatan saja. Kelipatan dari 2, ayo coba kita sebutkan. 2, 4, lalu 6, 8, 10, 12. Di sini Bu Anggi menyebutkan kelipatan 2 yaitu sebanyak 5 bilangan pertama. Sama halnya dengan kelipatan 3. Kita tuliskan di sini 3, 6, 9 ditambah 3 hasilnya 12. Baru 4 bilangan pertama, sekali lagi 15. Nah, KPK-nya. Nah, sebelum ke KPK, kalian sudah melihat di sini ada bilangan yang sama atau kelipatan persekutuan, yaitu 6.
dan 12. Ingat, definisi KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Berarti antara 6 dan 12 yang paling kecil adalah 6. Berarti jawabannya kapan mereka berenang bersama-sama lagi, yaitu 6 hari lagi mereka akan berenang bersama-sama lagi. Jawabannya adalah 6. Selanjutnya adalah soal tentang faktorisasi prima. Ini namanya pohon faktor, ini namanya bilangan prima, dan perkaliannya ini merupakan faktorisasi prima. Supaya lebih lancar, kita akan belajar lagi nih dari soal yang sekarang ini. Tuliskan faktorisasi prima dari 24. Kita tuliskan di sini pohon faktornya 24. Nah, 24 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Yang pertama itu adalah 2. Hasilnya 12. 12, 2 lagi, hasilnya adalah 6. Lalu 2 lagi, yang terakhir hasilnya 3. Ketemu di situ, faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dalam faktorisasi prima, supaya menghemat menghemat tempat kalian menghitung juga yang namanya faktorisasi prima, ini 2-nya sebanyak 3. Bisa kita tuliskan di sini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, itu contoh soal yang kedua tentang faktor prima, faktorisasi prima, dan soal cerita tentang KPK. Langkah-langkahnya adalah boleh kalian menghitung menggunakan kelipatan seperti biasa atau menggunakan pohon faktor agar lebih cepat. Lalu tentukan mana faktornya ya. Kalikan semua faktornya, apabila ada yang sama kalian kalikan yang pangkatnya paling kecil. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, kita sampai ke latihan soal yang terakhir ya. Di sini ada 2 soal cerita tentang FPB. Nah, soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Coba akan kita hitung. FPB bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel faktor bilangan yang menurut kalian paling mudah. Nanti yang nomor 2 menggunakan pohon faktor. Yang pertama ini pakai tabel dulu ya. Di sini ada tabel faktor bilangan dari 24. Nah, tanda di tengah ini mewakili perkalian. 1 dikali 24, 2 dikali 12, lalu 3 dikali 8, masih ada lagi 4 dikali 6. Ternyata hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu faktor bilangan dari 24. Sekarang kita hitung faktor bilangan dari 36. Menggunakan tabel faktor bilangan lagi ya. Nah, 1, 36. 2, 18. Ternyata masih bisa lagi di sini. Oke. 3, 12, 4, 9, 6 dikali 6, hasilnya adalah 36. Ketemu di sini faktor bilangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, faktor persekutuan besar atau faktor persekutuan yang paling besar dari 24 dan 36. Coba kita lingkari semua persekutuannya dulu. Ada 1, ada 2, ada 3. Di sini juga ada 4, 6, lalu 12. Ternyata ketemu di sini, yaitu FPB-nya adalah yang paling besar, yaitu 12. Atau menggunakan pohon faktor tidak masalah, hasilnya
sama. Ingat dalam menghitung FPB, carilah yang pangkatnya paling sedikit apabila ada yang sama. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu Pak Joko mempunyai 14 tangkai mawar mekar dan 40 tangkai mawar kuncup. Jika Pak Joko ingin mengemasnya dalam satu paket bunga, kira-kira berapa paket bunga yang bisa dikemas sama Pak Joko? Nah, kita hitung menggunakan pohon faktor dari 14 dan 40. Oke, 14 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil. Itu 2, hasilnya 7. Langsung ketemu nih. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 7. 40, 2, ada 20, 2, 10, 2, 5. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Supaya lebih mudah, kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, FPB-nya berapa kira-kira? Ternyata FPB-nya adalah yang pangkatnya paling kecil. Nah, kalikan yang pangkatnya paling kecil yang sama. Ya, kalau KPK itu semuanya dikalikan, tetapi ini yang sama. Ternyata ini adalah ada angka 2 di sini yang sama dan pangkatnya yang paling kecil adalah 2. Berarti FPB dari 14 dan 40 adalah ketemu hasilnya 2. Nah, itu tadi beberapa contoh soal cerita bagaimana dalam cara menentukan KPK dan FPB, kelipatan juga, faktorisasi prima juga. Nah, langkah yang perlu kalian lakukan yaitu menggunakan pohon faktor boleh, menggunakan tabel juga boleh ya apabila yang diminta oleh soal adalah menentukan FPB. Semakin banyak kalian berlatih tentunya akan membantu kalian guna besok di hari Jumat kalian akan melaksanakan penilaian harian berupa Givom ya. Nanti ditunggu linknya. Terima kasih yang sudah menonton review matematikanya untuk hari Kamis ini. Dipersiapkan dengan belajar kembali di rumah. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.